Orang kafir dan orang musyrik itu yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka ingin meredupkan cahaya Allah yang dulu dibangun oleh Rasulullah bersama para sahabatnya, oleh para tabi'in dan tabi'in, dengan biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Mereka ingin mendangkalkan iman kita dengan pemikiran mereka. Mereka ingin mendangkalkan iman kita dengan ideologi mereka. Mereka ingin mendangkalkan keimanan kita dengan budaya-budaya mereka yang jelas bertentangan dengan keimanan dan keislaman kita. Jadi kalau keimanan kita kemudian menjadi dangkal, maka kita akan paling mudah ditaklukkan. Salah satu yang ada di depan mata kita adalah ketika sudah terjadi pemilu, pilkada dan seterusnya, iman kita menjadi dangkal. Karena apa? Karena cukup dengan uang 50.000, 100.000, bahkan kadang 20.000, mereka sudah hilang keyakinannya, keimanannya. Ini tentu saja bertentangan dengan pemimpin kita waktu lampau yang bisa memimpin dunia, karena mereka menjaga keimanan kita. Tapi kata Allah, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Tetapi Allah yang akan menyempurnakan cahayanya, meskipun orang-orang kafir dan orang-orang musyrik itu sangat membencinya dan tidak menginginkannya. Tetapi sekali lagi syaratnya adalah in kuntum mu'minin, jika kita benar-benar membangun keimanan kita kokoh dan kita akan memimpin dunia kembali. Umat Islam adalah pemimpin besar dunia yang ke depan, jika ini kita garap dengan betul, maka kita bukan hanya menjadi sebuah pemimpin, tetapi kita akan membangun peradaban Islam di atas bumi Allah ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faya ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallah, fa innallaha qala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, tiada kata yang patut kita ungkapkan pada siang hari ini kecuali ungkapan rasa syukur alhamdulillah setulus-tulusnya dan sedalam-dalamnya dari hati nurani kita yang paling dalam. Karena tidak semua di antara kita diberi kesempatan oleh Allah, digerakkan hatinya dan melangkahkan kakinya untuk bisa menjalankan salat Jumat di masjid yang insya Allah penuh barokah ini. Tidak ada yang menyangka jika di antara saudara kita ada yang mendapat ujian sakit, lalu dia harus terbaring di rumah sakit. Dia terbaring di rumah tidak bisa menjalankan salat Jumat. Maka kita doakan semoga Allah senantiasa memberikan kesembuhan yang tiada berkambuh lagi. Amin ya rabbal alamin. Tetapi di samping itu,
Ada pula di antara saudara dan teman-teman kita yang mungkin tidak mau, belum terketuk hatinya untuk menjalankan ibadah sholat Jumat seperti yang kita laksanakan ini. Kita doakan semoga Allah senantiasa melimpahkan petunjuk kepada mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, kita ini mungkin ada yang sudah berpuluh-puluh tahun memeluk Islam. Anak-anak kita dan saudara-saudara kita ada yang baru belasan tahun memeluk agama Islam. Tetapi yang paling penting kita sadari adalah bahwa Islam yang kita peluk ini adalah Islam adalah agama tauhid. Agama yang diturunkan oleh Allah secara turun-temurun, yang dibawa oleh para nabinya hingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam adalah agama wahyu, agama yang tidak didasarkan pada ras, tidak didasarkan pada suku, tidak didasarkan pada bangsa tertentu, dan juga tidak didasarkan pada bahasa-bahasa tertentu. Islam dibangun berdasarkan keimanan yang benar, keimanan untuk menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi larangan Allah dan Rasul-Nya. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, maka Rasulullah pun kemudian membangun sebuah negara baru. Beliau membangun masyarakat baru, dan disitulah negara Madinah didasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah beliau. Dan ini akhirnya berkembang menjadi agama, dan sampai sebelum Rasulullah meninggal, dipanggil oleh Allah, Jazirah Arab telah dikuasai dan telah tercerahkan dengan Islam yang berdasarkan agama tauhid ini. Lalu kemudian Islam diteruskan oleh 4 pemimpin Khulafaur Rasyidin, oleh Abu Bakar As-Siddiq, oleh Umar ibnul Khattab, oleh Uthman bin Affan, dan oleh Ali bin Abi Thalib. Pada masa inilah, pada masa Khulafaur Rasyidin inilah, Islam telah menguasai separuh dari dunia. Persia ditaklukkan, sebagian Bizantium, Romawi ditaklukkan, dan semua sudah tercerahkan oleh Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan inilah yang perlu kita sadari oleh kita semua, bahwa sesungguhnya Islam menguasai dunia. Islam pernah menjadi pemimpin besar dunia. Islam pernah memimpin dunia ini sepanjang 1335 tahun. Ketika berpindah kekuasaan ke Bani Umayyah di Damaskus, Eropa mulai dikuasai oleh Islam. Ilmu pengetahuan maju luar biasa. Ketika Bani Umayyah redup, digantikan oleh Bani Abbasiyah di Baghdad. Ketika Bani Abbasiyah yang bertahan sampai 500 tahun lebih, digantikan lagi Bani Umayyah yang ada di Andalusia, yang ada di Spanyol. Ketika sudah mulai redup, diganti lagi oleh Bani Fatimiyah di Mesir, lalu diganti oleh Bani Saljuk, dan yang terakhir adalah Islam berkembang pada zaman Turki Utsmani yang baru runtuh pada tahun 1924 Masehi. Jadi kita Islam itu tidak berkuasa baru kurang lebih 97 atau 90 tahun lamanya. Belum sampai 100 tahun. Lalu apa kuncinya Islam bisa menguasai dunia? Islam bisa memimpin dunia? Salah satu kuncinya adalah mereka, para pemimpin-pemimpin Islam masa lampau, karena mengharapkan, karena mendasarkan seluruh hidup dan kehidupannya pada nilai-nilai ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jika ini kemudian yang kita kembalikan lagi, maka kita pun akan bisa memimpin dunia. Orang-orang non-muslim sekarang
senantiasa khawatir orang-orang ghairu Islam, orang-orang kafir dan orang-orang musyrikun. Mereka khawatir jangan sampai Islam itu menguasai dunia lagi. Karena begitu panjang rentang waktunya sampai 1335 tahun. Mereka dengan cara apapun, bagaimana umat Islam ini dikerdilkan, umat Islam dibodohi, umat Islam terbelakang, dan umat Islam dikuasai oleh mereka semua. Termasuk kita yang di Indonesia ini. Di Indonesia ini adalah umat Islam terbesar di dunia. Tetapi dengan segala cara, mulai dari Amerika, negara Eropa, Cina, dan semua orang-orang ghair muslim berusaha melemahkan Islam yang ada di Indonesia. Termasuk kita dilemahkan oleh saudara-saudara muslim kita sendiri. Inilah yang harus kita menjadi renungan kita, menjadi sadar kita, agar kita tidak menjadi orang-orang terbelakang, menjadi orang-orang yang dikuasai, dan menjadi orang-orang yang dibodohi. Amir Shakib Arsalan pada tahun 50-an pernah menulis buku, Limadza ta'akhkharul muslimun wa taqaddama ghairuhum. Mengapa umat Islam ini tertinggal? Mengapa umat Islam ini terbelakang? Wa taqaddama ghairuhum, sementara orang-orang selain Islam itu menjadi maju. Maka Syekh Muhammad Abduh menjawab, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Karena Islam itu ditutupi oleh orang-orang Islamnya sendiri. Islam tidak dijalankan oleh orang-orang muslimnya sendiri. Islam tidak diterapkan sunnahnya, tidak diterapkan nilai-nilainya oleh orang Islam sendiri, sehingga umat Islam menjadi terbelakang. Kalau kita kemudian kembali kepada ajaran kita, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Islam itu adalah agama yang tinggi derajatnya, dan tidak ada agama lain yang bisa menandingi ketinggian derajatnya Islam. Maka ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kita tanamkan pada anak-anak kita tanamkan pada generasi kita berikutnya, agar dia mempunyai kepercayaan diri bahwa Islam adalah agama yang pernah memimpin dunia selama 1335 tahun. Maka Allah berpesan dalam surat Ali Imran ayat 139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu, dan janganlah kalian itu berendah hati, merasa rendah hati, inferior, merasa bersedih, wala tah, dan jangan kalian bersedih hati, kata Allah. Wa antumul a'launa, karena sesungguhnya kalian semua wahai umat Islam adalah orang-orang yang tinggi derajatnya, orang-orang yang mulia derajatnya. Tapi ada satu syarat, kata Allah, in kuntum mu'minin, jika kalian mau beriman kepada Allah, mau menjalankan Islam, mau menerapkan imannya dalam kehidupan sehari-hari, tidak mudah terpengaruh oleh segala hal-hal yang kemudian bisa merusak keimanannya. Aqulu qali hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dzam fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, seorang panglima perang Inggris ketika hendak memberangkatkan seluruh tentaranya ke Timur Tengah, dia mengumpulkan dan menguji tentaranya.
Di antara beberapa tentaranya itu kemudian diperintahkan untuk menangkap ikan di dalam sebuah kolam yang besar. Maka turunlah tentara itu masuk ke dalam kolam menangkap ikan sebagaimana yang diperintahkan oleh panglimanya. Ketika itu kesulitan tentara itu menangkap ikan yang ada di dalam kolam yang besar itu, maka disuruh keluarkanlah semuanya, coba keluar semua kalian. Maka panglima perang itu kemudian menguras airnya, mendangkalkan airnya, dan kemudian ikan itu bisa tertangkap dengan mudahnya. Maka panglima itu mengatakan kepada para tentaranya, ikan-ikan ini adalah bagaikan umat Islam yang akan kita taklukkan di Timur Tengah sana. Mereka tidak bisa dimusuhi secara fisik dengan perang secara fisik, tetapi yang harus didangkalkan adalah semangat hidupnya yang menjadi semangat dalam hidup dan kehidupannya, yaitu imannya yang harus didangkalkan. Orang kafir dan orang musyrik itu yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka ingin meredupkan cahaya Allah yang dulu dibangun oleh Rasulullah bersama para sahabatnya, oleh para tabi'in dan tabi'in. Mereka ingin meredupkan cahaya Allah dengan biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Mereka ingin mendangkalkan iman kita dengan pemikiran mereka. Mereka ingin mendangkalkan iman kita dengan ideologi mereka. Mereka ingin mendangkalkan keimanan kita dengan budaya-budaya mereka yang jelas bertentangan dengan keimanan dan keislaman kita. Jadi kalau keimanan kita kemudian menjadi dangkal, maka kita akan paling mudah ditaklukkan. Salah satu yang ada di depan mata kita adalah ketika sudah terjadi pemilu, pilkada dan seterusnya, iman kita menjadi dangkal. Karena apa? Karena cukup dengan uang 50.000, 100.000, bahkan kadang 20.000, mereka sudah hilang keyakinannya, keimanannya. Ini tentu saja bertentangan dengan pemimpin-pemimpin, para pemimpin kita waktu lampau yang bisa memimpin dunia, karena mereka menjaga keimanan kita. Sekali lagi, tapi kata Allah, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Tetapi Allah yang akan menyempurnakan cahayanya, meskipun orang-orang kafir dan orang-orang musyrik itu sangat membencinya dan tidak menginginkannya. Tetapi sekali lagi syaratnya adalah in kuntum mu'minin, jika kita benar-benar membangun keimanan kita kokoh, dalam keluarga kita kuat, dalam masyarakat sekitar kita kuat, dan kita akan memimpin dunia kembali. Sekali lagi, umat Islam adalah pemimpin besar dunia yang ke depan, jika ini kita garap dengan betul, maka kita bukan hanya menjadi sebuah pemimpin, tetapi kita akan membangun peradaban Islam di atas bumi Allah ini. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Istawu wastaqimu wa'tadilu, aqimu sufufakum.